Salam sukacita. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya pada malam hari ini adalah Pentingnya Ujian Karunia Nubuat. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai dengan 22. Dari waktu ke waktu kita mendapatkan orang yang merasa bahwa mereka mempunyai karunia bernubuat dengan berbagai macam ajaran yang diajarkan. Dengan sendirinya ujian ini merupakan hal yang penting yang telah diberikan Alkitab. Kita bisa baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai 22, kemudian 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 3. Nasihat ini merupakan ujian yang sangat berat dalam penilaian terhadap pernyataan Nabi. Yang pertama dibicarakan ialah kehidupan sang nabi. Itu bukan berarti bahwa nabi haruslah menjadi manusia yang mutlak sempurna. Karena Alkitab juga berbicara tentang Elia sebagai manusia. Biasa sama seperti kita. Jadi manusia yang biasa. Nah, kita bisa lihat dalam Yakobus 5 ayat 17. Melainkan kehidupan nabi harus ditandai oleh buah roh. Bukannya karena perbuatan daging ya, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 23. Nah, faktor kedua, prinsip ini berhubungan juga dengan pengaruh Nabi terhadap orang lain. Bagaimana hasilnya dalam hidup yang menerima pekabaran itu? Apakah pekabaran yang diberikan mereka menyiapkan umat Tuhan untuk melaksanakan misi serta mempersatukan mereka dalam kesatuan iman? Kita bisa lihat dalam Efesus 4 ayat 12 sampai dengan 16. Nah, setiap orang yang mengakui memperoleh karunia nubuat haruslah dapat diuji dengan ujian dari kitab suci. Jika pekabaran yang diberikan nabi atau nabiya itu memenuhi kriteria tersebut, maka kita dapat yakin bahwa di dalamnya ada Roh Kudus yang memberikan individu itu karunia nubuat. Kita bisa lihat pada abad 20, ada cukup banyak yang mengakui bahwa mereka mempunyai karunia bernubuat, namun hidupnya tidak sesuai. Misalnya, Jim Jones membawa 918 orang untuk bunuh diri secara massal di hutan Guyana pada tahun 1978. Dengan melihat cara hidup yang demikian, sudah jelas Jim Jones tidak dapat lolos dari ujian Nabi atau Mesias. Tuhan memberikan akal budi kepada kita agar kita cukup bijaksana dalam menerima suatu ajaran, hingga yang kita pilih adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.